Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Agak lain memang ajang AFF 2024 tahun ini, karena tim kuat Asia Tenggara tidak mengandalkan pemain-pemain senior lagi. Tim kuat itu hanya mengandalkan pemain yang masih berusia 20 tahunan awal dan masih minim berlaga di ajang internasional. Spekulasi pun mencuat, apakah ajang AFF ini sudah tak begitu menarik lagi buat diikuti sehingga cukup menurunkan pemain-pemain junior saja. Sehingga kompetisi AFF pun jadi kurang menarik karena absennya para bintang di negara masing-masing. Dari mana datangnya anggapan tersebut? Tapi sebelum mengulas lebih jauh seputar AFF yang berbeda tahun ini, mari subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Baru saja kelar pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia November lalu, Indonesia harus fokus mempersiapkan diri untuk kompetisi AFF awal bulan Desember ini. Indonesia akan bertandang melawan Myanmar di Stadion Tuwuna. Indonesia memutuskan menurunkan skuad muda U22. Keputusan Indonesia memakai pemain muda bukan tanpa sebab. Hal ini karena Indonesia tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski laga selanjutnya dihelat pada Maret 2025, Indonesia bersikap hati-hati dalam memanfaatkan sumber daya pemain seniornya. Ketua PSSI Erick Thohir dalam rapatnya mengatakan kepada Sinteyong untuk memakai U22 saja di AFF 2024. Pemain bintang senior biar disimpan untuk menghadapi Australia, Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Jepang. Persiapan panjang menghadapi tim-tim besar Asia agar bisa lolos ke Piala Dunia membuat Indonesia tak terlalu fokus pada gelaran AFF. Akhirnya Indonesia hanya menurunkan pemain setengah senior saja di AFF seperti Pratama Arhan, Marcelino, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Selain mereka, semuanya masih muda dan baru berlaga di kompetisi AFF. Erick Thohir menambahkan keputusan itu untuk ajang pematangan atau sebagai kawah candra di muka skuad muda, agar pemain muda semakin mantap dan kompak dari segi taktikal serta kematangan dalam bersepak bola, sekaligus buat persiapan SEA Games 2025. Tapi keputusan itu menuai kontra dari pengamat sepak bola dari negeri jiran Zakaria Rahim. Dia menilai Indonesia meremehkan kompetisi AFF 2024. Kalau begitu caranya, bisa membuat negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, bahkan Malaysia, ikut-ikutan mengirim pemain muda. Menurut Zakaria, AFF adalah kompetisi untuk para pemain senior yang berpengalaman, bukan pemain junior yang perlu mengasah keterampilan. Salah satu media Vietnam juga menyoroti keputusan Indonesia yang tidak menurunkan pemain senior seperti Tom Haye dan Jordi Amat yang sudah berpengalaman di ajang internasional. Ketidakhadiran pemain berpengalaman tersebut membuat kompetisi tak asyik lagi. Namun, pengamat Indonesia Muhammad Kusnaini menilai kalau penggunaan pemain muda itu ya wajar-wajar saja. Melihat siko di mana Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang bertarung melawan tim-tim besar, harap maklum kalau timnas muda dulu yang bakal tampil. Lantas, apakah Indonesia saja yang memakai skuad muda rata-rata usia 20 tahunan? Ternyata tidak juga. Thailand pun demikian. Keterpaksaan memakai pemain muda juga dialami oleh Thailand. Kebanyakan timnas Thailand yang dipanggil berusia 20-an tahun. Ini membuktikan kalau bukan hanya Indonesia saja yang menggunakan pemain muda, melainkan juga Thailand. Skuad The War Elephant kali ini tak menggunakan pemain bintang, diantaranya Chanatip Songkrasin, Terasil Dangda, Teraton Bunmatan, Elias Dolah. Padahal Chanatip dan kawan-kawan telah mengantarkan Thailand sebagai tim yang paling disegani. Mereka membawa Thailand menjuarai AFF edisi 2014, 2016,
2020 dan 2022. Mereka semua bakal absen membela timnas Thailand di AFF 2024. Hal ini karena Masa Tadaishi, pelatih Thailand, tak mendapat izin dari klub untuk memanggil Chanathip Songkrasin dan kawan-kawannya. Bentrok jadwal antara kompetisi AFF dan klub lain jadi alasan besar mengapa para pemain bintang tak bisa ikut membela Gajah Putih. Akhirnya, mau tidak mau Masa Tadaishi harus mengandalkan timnas Thailand Grade B, di mana kebanyakan susunan pemain masih berusia 20 tahunan. Hanya hitungan 5 pemain senior saja yang masuk skuad Thailand, sisanya pemain muda. Contoh, di lini depan ada Terasak Poipimai, Patrick Gustafsson, dan Supanat Muenta. Tren penggunaan pemain lapis 2 di AFF 2024 sebenarnya terjadi juga karena faktor lain, yaitu pelaksanaan kompetisi yang berbarengan dengan jalannya pertandingan di klub. Otomatis ini membuat klub enggan melepas pemain-pemain bintangnya untuk membela tim nasional. Kabar terbaru dari Malaysia yang juga terancam tidak bisa tampil dengan pemain terbaiknya. Pihak klub keberatan untuk melepas pemain andalan untuk timnas, sementara kompetisi di liga sedang sibuk-sibuknya. Sampai-sampai manajer teknikal Selangor FC, Datuk Sri Syahril Mohtar, mengeluhkan jadwal kompetisi AFF yang selalu bentrok dengan kalender klub. Meski AFF sudah menunda pelaksanaan AFF dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari, tetap saja masih bentrok jadwalnya dengan kompetisi Liga Domestik. Namun di tengah kacaunya jadwal kompetisi AFF, justru Filipina dan Vietnam tetap akan tampil maksimal. Filipina menurunkan pemain senior terbaik di kompetisi AFF dengan 19 pemain keturunan. Mereka diantaranya adalah Quincy Kamrat, Kevin Ray Mendoza, Bernd Schipman, Christian Rontini, Jasper Holm, dan Martin Stubble Jefferson Tabinas, Oliver Bias, Kenshiro Daniels, Harry Fall, Kevin Ingreso, Oskari Kekkonen, Amin Nazari, Mike Ott, Ian Ramsey, Steven Strock, Angel Guirado, Bienvenido Maranon, dan Patrick Reichelt. Sementara Vietnam rencananya akan menurunkan skuad terbaik di kompetisi AFF nanti. Pemain bintang seperti Rafael Son akan memperkuat timnas Vietnam. Ditambah pemain terbaik lainnya seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Thian Linh, hingga Dang Phang Lam. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah faktor penyelenggaraan kompetisi AFF yang bersinggungan dengan kompetisi Liga Domestik. Jadi faktor pemicu absennya pemain bintang di masing-masing timnas Asia Tenggara. Bentroknya jadwal Liga Domestik dan kompetisi AFF bukan hal baru. Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Pertanyaannya, apakah klub-klub harus mengalah dengan jadwal kompetisi AFF? Atau AFF harus memperbaiki akar permasalahan ini agar pemain-pemain bintang bisa ikut serta di timnas, sehingga klub-klub mau melepaskan pemain bintang untuk timnas. Jika pelaksanaan kompetisi AFF selalu berbenturan dengan kegiatan pemain di klub, maka pamor dan gengsinya pun menurun. Seperti yang diungkap penulis Dex Gleniza berjudul Peduli Amat dengan Piala AFF di Pandit Football yang menyatakan kalau kompetisi ini layaknya turnamen cupu. Belakangan disadari Thailand yang mulai mengirim pemain muda saja daripada pemain bintang senior karena betapa tidak bergengsinya kompetisi AFF ini. Ditambah kompetisi AFF ini tak masuk dalam kalender FIFA, membuat kompetisi AFF ini makin dipandang sebelah mata. Jadi kalau menang atau kalah pun tak akan mempengaruhi peringkat FIFA. Mungkin saja di masa depan, bukan hanya Indonesia saja yang menampilkan pemain muda, tapi mayoritas peserta AFF termasuk Timor Leste.